Tri Mumpuni dijuluki sebagai perempuan listrik karena dianggap menjadi pahlawan untuk menerangi desa terpencil di Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi energi air yang umumnya berlimpah di pedesaan, ia membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH bersama suaminya, Iskandar Budi Saroso. Lewat Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK yang dibentuknya, ada sekitar 61 desa tertinggal di Indonesia yang bisa menikmati listrik. Atas kiprah penerima Ramon Magsaysay Award itu terhadap pembangunan di pedesaan, namanya pun pernah dijadikan Barack Obama sebagai contoh. Selengkapnya, tonton dalam video ini. Kuat kalau desa itu betul-betul dibangun dengan cara yang benar. Kalau bisa itu 1000 desa di Indonesia seperti itu ya, hanya satu. Kita masih kekurangan manusia yang berkualitas, yang mau tinggal di desa dan membangun desa itu dengan cara yang benar. Itu kuncinya di situ. Belum semua tempat di Indonesia bisa menikmati terang yang disediakan perusahaan listrik negara, khususnya desa terpencil. Namun, upaya membuat daerah pelosok terang benderang bukan hal mustahil. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya air yang biasa melimpah di pedesaan. Cara inilah yang ditawarkan Tri Mumpuni untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah yang tidak tersentuh akses listrik. Banyak daerah di Indonesia yang secara geografis cocok untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Dengan memanfaatkan sungai yang memiliki perbedaan ketinggian, PLTMH Cinta Mekar yang terletak di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini dibangun Tri Mumpuni lewat Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan atau IBK yang dibentuknya. PLTMH Cinta Mekar ini sudah dibangun sejak tahun 2002. Ini sebetulnya model yang cukup menarik yang ingin saya kembangkan. Kalau bisa itu 1000 desa di Indonesia seperti itu ya. Jadi memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk kemakmuran orang lokal dan sekaligus membantu PLN untuk tidak banyak membakar BBM. Karena ini energi bersih ada di lokasi di mana penduduk itu tinggal. Ide dasarnya selain memenuhi kebutuhan warga, sisa kelebihan produksi listrik bisa juga dijual ke PLN. Hasil penjualannya bisa kembali disalurkan untuk mendanai kebutuhan warga desa. Sekaligus ingin membuat desa makmur karena desa bisa punya income dari hasil menjual energi yang dibangkitkan oleh mikrohidro di mana desa-desa itu berada. PLTMH yang dikembangkan Tri Mumpuni adalah pembangkit listrik berbasis warga. 50% saham dimiliki swasta, sementara 50% lainnya adalah milik masyarakat yang dikelola lewat koperasi. Selain sebagai sarana simpan pinjam, koperasi juga menyediakan beasiswa dan subsidi kesehatan. Koperasi Mekarsari masih berjalan karena ada dana untuk modal usaha senilai 50 juta. Alhamdulillah, isu itu masih beredar. Alhamdulillah anggotanya yang aktif 100 orang, lancar pinjamannya. Upaya untuk menerangi desa-desa terpencil ini dilakoni Tri Mumpuni bersama sang suami, Iskandar Budi Saroso. Selama 30 tahun terakhir, mereka telah sukses menyediakan listrik untuk lebih dari 60 desa terpencil. Keduanya sepakat, desa adalah kunci jika ingin pembangunan berhasil. Jadi Indonesia bisa hebat dan kuat kalau desa itu betul-betul dibangun dengan cara yang benar. Desa itu punya sumber daya alam, ya. Desa itu punya semuanya. Hanya satu, kita masih kekurangan manusia yang berkualitas, yang mau tinggal di desa dan membangun desa itu dengan cara yang benar. Itu kuncinya di situ. Dan pendidikan yang kita berikan buat orang-orang desa itu sebetulnya selama ini hanya memisahkan anak-anak itu untuk meninggalkan desanya. Karena desa nggak menjanjikan apa-apa. Bahkan mereka mendatangkan investor untuk mengambil sumber daya di desa dengan cara yang tidak benar. Kerja investor ini yang dia membawa uang, dia punya teknologi, dia punya manajemen yang bagus, tapi ternyata dia hanya perlu resources saja. Dia nggak melibatkan masyarakatnya. Disinilah muncul kemiskinan. Sebenarnya kemiskinan itu simptom. Yang terjadi sebetulnya akar masalah dari kemiskinan itu adalah masyarakat dipisahkan dari sumber daya lokal di mana mereka ada. Lulusan Institut Pertanian Bogor itu sejak tahun 90-an keluar masuk pedesaan untuk mengembangkan mikrohidro.
Kontribusinya menerangi daerah terpencil di Indonesia membuatnya dikenal dan mendapat ragam penghargaan internasional. Namanya juga pernah diapresiasi Presiden Amerika Serikat Barack Obama tahun 2010 silam. And we've got social entrepreneurs like Tri Mumpuni, who has helped rural communities in Indonesia harness the electricity. Kaget saya waktu dia menyebut gitu, tapi ya kaget di ruangan itu kok tiba-tiba dia menyebut sebuah contoh konkret Tri Mumpuni dari Indonesia yang membangun mikrohidro. Kemudian dia loncat dari panggung dan Obama nanya, dari Indonesia ya? Gitu, dari Jakarta gitu. Dengan bahasa Indonesia gitu. Mungkin dia, aku juga agak shock juga kok tiba-tiba dia udah so akrab banget gitu loh. Mungkin karena dia ngeliat saya pakai batik, terus juga ya dia mungkin kan punya relasi yang sangat kuat dengan Indonesia ya. Lewat sehelai kain, Indonesia bisa dikenal. Namun kain dari pelosok Sumba, Nusa Tenggara Timur ini bisa lebih maksimal dikembangkan kaum ibu sejak mikrohidro tersedia. Sebelum ada listrik, warga habiskan waktu 7 jam untuk mengangkat air bersih. Setelah PLTMH dibangun tahun 2011, warga tak hanya menikmati penerangan, listrik juga bisa digunakan untuk menyedot air. Berkat jasanya, Mumpuni kerap dijuluki sebagai perempuan listrik. Meski begitu, ia tak puas diri karena selama 30 tahun berkecimpung di dunia socialpreneur, perubahan yang ia inginkan masih terbilang jauh. Waktu saya hanya berkunjung saja misalnya ke NTT, terus kemudian saya datang ke desa-desa, tiba-tiba klik lihat anak kecil. Loh, perasaan saya 30 tahun yang lalu datang ke NTT itu mengerjakan hal yang sama, ngasih air bersih ya buat keluarga sehingga si ibu-ibu nggak tersiksa naik turun kondisi yang sangat steep gitu, terus juga anak kecilnya juga tidak melakukan hal itu. Ternyata masih ada juga daerah-daerah yang masih banyak justru yang saya lihat itu persis waktu saya datang 30 tahun yang lalu. Berarti kan ada yang nggak beres. Saya jadi merasa bahwa ya selama Allah ngasih saya sehat, ini lifetime commitment. Jadi komitmen seumur hidup. Saya pikir ya saya menikmati dan itu menjadi passion saya, kenapa enggak? Untuk dapat terus membangun desa, pahlawan listrik untuk daerah terpelosok itu tetap aktif mengembangkan pemanfaatan energi terbarukan. Selain air, potensi sumber energi lain yang bisa dikembangkan di pedesaan adalah biogas. Harapannya, desa tak lagi tertinggal atau malah ditinggalkan warga mudanya, sebab desa juga punya potensi untuk bisa maju jika bisa mandiri secara energi.